MPR RI meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan. Ketua DPP PKS Mardani Ali menilai Menkyu Sri Mulyani tak perlu dicopot. Mardani beralasan pencopotan Menkyu Sri Mulyani belum perlu lantaran kondisi negara saat ini memang sedang mengalami kesulitan. Meski begitu, menurutnya Sri Mulyani harus lebih cermat lagi mengatur anggaran. Selain itu, Mardani menyebut lebih baik jika MPR dan Menkyu membicarakan terkait persoalan anggaran tersebut. Namun di sisi lain, ia kembali mengingatkan kondisi keuangan saat ini yang memang sedang berat. Baik, kita lanjutkan dialog dengan Pak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik terkait ini. Pak Trubus, banyak yang tokoh berkomentar dengan sudut pandang masing-masing. Kita bisa memahami sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat gaya komunikasi pejabat publik kita ya, hampir mirip dengan selebritis di tanah air. Perang komentar di sosial media. Anda melihat satu mengkritik lalu satu menjawab melalui IG dan juga ada ditambah komentar dari yang lain juga melalui ya sosial media. What happened? Ya sebenarnya ini Mas, ini kelihatan sekali di antara para pejabat kita itu ini kayak demam panggung gitu ya. Oke. Jadi demam panggung, punya pengen rasa eksis, cari popularitas di publik, dan ini memang arahnya ke ini, ada yang bernuansa ke 2024. Oke. Jadi supaya namanya dikenal, punya ini punya pemikiran ataupun ya statement-statement yang membuat masyarakat itu merasa itu bagian dari kita atau merasa hal itu menjadi pilihan gitu. Jadi ini merupakan komunikasi yang sebenarnya tidak baik. Karena apa? Okay. Karena sebetulnya pengelolaan negara ini tidak semata-mata kaitan dengan perang di medsos gitu. Karena harusnya terjun ke masyarakat. Tapi yang kedua menurut saya ini memang refleksi juga ya. Okay. Artinya evaluasi bagi kedua lembaga, terutama untuk Bu Sri Mulyani, Kementerian Keuangan, agar dalam bersikap melakukan komunikasi atau koordinasi itu harus diperbaiki. Karena hal itu supaya tidak menimbulkan hal yang lain. Yang selanjutnya menurut saya ini kekhawatiran publik sebenarnya loh Mas, ini adalah kekhawatirannya kalau ini terus berlanjut atau nanti akan ada lagi lembaga lagi yang merasa seperti itu gitu, merasa melakukan wah saya anggarannya kurang lah, ini nanti saya minta ada perubahan, ada ini. Nah ini sebenarnya ini juga memberi contoh yang tidak baik loh Mas dalam hal ini. Artinya bisa saja nanti lembaga-lembaga lain akan meniru hal yang sama gitu. Ini kekhawatiran kita karena kondisi refocusing, pemangkasan anggaran itu kan tidak saja terjadi di kementerian dan lembaga, tapi juga di tingkat daerah. Mas APBD juga mengalami hal yang sama. Saya rasa ini akan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan lah, di mana kemudian jangan sampai publik dipertontonkan yang sifatnya pencitraan-pencitraan, di mana kemudian pada ujung-ujungnya semua kan udah ada aturannya. Kalau mengenai gaji MPR kan sudah ada di dalam PP 75 misalnya, sudah dijelaskan di situ ya kan, berapa nilai gajinya misalnya, kan seperti itu Mas. Jadi dengan kata lain bahwa ini apa yang kita lihat, these are not pure critics ya Pak ya, mungkin ada hal lain. Saya kira publik tahu kok, publik yang cerdas juga tahu sesungguhnya ada apa itu di antara mereka. Tapi Pak Trubus jangan berburuk sangka dong, kita berbaik sangka lah. Pak Trubus, kalau kita lihat posisi Ibu Sri Mulyani ini kan memang beliau sudah berapa kali menjabat dan memang tak tergantikan lah ya untuk beberapa kali. Anda melihat memang posisi beliau ini sulit ya untuk dicongkel siapapun seperti itu? Iya, kalau kita lihat dari posisi strategis dalam hal ini sebagai bendahara negara ya, tentu ini tak mudah Mas. Karena apa? Karena ini persoalan bagaimana mengalokasikan, mendistribusikan, sekaligus menghitung ulang berbagai konsekuensi, termasuk istilahnya manajemen resiko juga harus dipertimbangkan Mas. Dalam hal ini resiko publik yang harus dilihat kan gitu. Jadi menurut saya memang ini tak mudah, dan tetapi di satu sisi memang Bu Sri Mulyani ini sudah diakui lah secara internasional, juga diakui bagaimana prestasinya kan gitu. Jadi kondisi ini menyebabkan selama kita krisis karena kondisi COVID itu ya terjadi stabil lah, relatif stabil, artinya krisis itu tidak sampai mendera ke hal-hal yang sifatnya
terjadi fluktuasi ekonomi yang memberatkan publik terlalu berlebihan gitu ya. Kemudian terjadi protes-protes publik juga enggak gitu. Jadi menurut saya ini hal yang perlu kita apresiasi dari Bu Sri Mulyani. Gitu. Nah tapi kalau kita kembali lagi Pak Trubus ke problem ini, bahwa sebenarnya ini bicara soal bagaimana mereka ingin duduk bersama seperti itu ya, bicara terkait kebijakan-kebijakan dari Menkyu dan juga MPR. Jadi kalau kita lihat solusinya atau way out-nya ya tadi sebenarnya duduk bareng ketemu seperti itu ya Pak Trubus ya? Iya, karena kan dalam kebijakan publik itu namanya kolaborasi. Kolaborasi bukan berkompetisi loh. Ingat ini kalau ini bagus nih, kolaborasi bukan kompetisi ya. Kolaborasi duduk bersama, istilah kalau bahasa Pancasila kan musyawarah mufakat gitu ya. Jadi harus ini yang dikedepankan karena kemudian nilai-nilai Pancasila menjadi pegangan kan. Yang kedua menurut saya memang ini harus ada sifat inilah legowo, bisa rela ikhlas untuk saling bagaimana mengatur negeri ini, bagaimana kemudian masyarakat ini suasana tenang menghadapi pandemi COVID ini, karena ke depannya kita menghadapi kemungkinan gelombang ketiga, kemungkinan penularan COVID. Kalau lihat Jakarta kan sekarang di level 2 Mas, jadi dulu 1, jadi 2 ini masyarakat juga mulai sedikit-sedikit panik ya, kecemasan masyarakat juga relatif tinggi sekarang. Sensitivitas juga agak lebih kuat ya Pak. Kita tahu bahwa jadi hati-hati sekali untuk pejabat publik melempar kritik atau isu ya Pak ya. Karena kita ya tidak ingin merugikan banyak orang. Mungkin satu Pak Trubus, kalau kita lihat semuanya sudah buka suara seperti Bu Sri Mulyani juga mengklarifikasi dan tadi menyebutkan alasannya masing-masing, dan kalau Anda menyebutkan tadi bahwa sebenarnya harus bertemu seperti itu. Di luar itu Pak Trubus, seorang Jokowi, perlukah Pak Jokowi di sini memberi mungkin wejangan atau apa, atau mungkin cukup diam saja sudah cukup sebenarnya? Gimana? Kalau menurut saya sih sebagai pemimpin, ya leader orang itulah ya, itu memang Pak Presiden harus melakukan teguran. Jadi menegur secara inilah ya, secara. Siapa yang ditegur, MPR atau Bu Sri? Ya Bu Sri-nya, karena kan Bu Sri-nya kan sebagai pembantunya. Kan. Dalam ini kan statusnya Bu Sri Mulyani adalah pembantu presiden. Kalau MPR itu kan setara sejajar dengan presiden. Jadi komunikasinya relatif aja horizontal lah gitu lah. Kalau ini kan lain. Jadi harus dilihat seperti itu. Artinya di sini memang perlu juga Bu Sri Mulyani untuk mengubah ini ya gaya kepemimpinan, gaya berkomunikasi, sekaligus juga presiden juga dalam ini juga harus mengubah cara-cara ini, karena bisa jadi di kementerian atau lembaga yang lain juga terjadi seperti itu. Cuman ini kebetulan yang terungkap di publik Mas, karena kebetulan ada protes-protes itu. Tapi mungkin di tempat lain akan sama ya. Ini menurut saya memang beberapa kementerian harus menteri-menteri pembantu Pak Presiden ini perlu dilakukan penataan juga. Baik. Ya, kita tadi bicara bahwa dua-duanya punya semangat yang baik sebenarnya MPR untuk pasti untuk rakyat lah ya. Ibu Sri juga pasti untuk rakyat. Jadi intinya komunikasi yang baik, ketemu ya Pak ya, ngobrol seperti itu, dan tadi kolaborasi bukan berkompetisi. Jadi ngopi-ngopi aja itu. That's a very good line Pak Trubus. Terima kasih atas waktunya. Pak Trubus Radiansyah, Pengamat Kebijakan Publik, salam sehat. Salam sehat. Ya, anggaran pendapatan dan belanja negara 2021 kembali mencatatkan defisit hingga akhir Oktober 2021, namun kabar baiknya defisit kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Kementerian Keuangan mencatat penurunan defisit APBN hingga Oktober 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat defisit APBN per akhir Oktober 2021 mencapai 548,9 triliun rupiah atau setara dengan 3,29% dari produk domestik bruto. Namun jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun lalu, defisit APBN tersebut menurun. Pada periode yang sama tahun lalu, defisit APBN mencapai 764,8 triliun rupiah atau 4,67% dari PDB. Menteri Keuangan menjabarkan defisit hingga Oktober didapatkan dari pendapatan negara yang mencapai 1.510 triliun rupiah atau tumbuh 18,2% dari periode yang sama tahun lalu. Sedangkan belanja negara hingga akhir Oktober 2021 mencapai 2.058,9 triliun rupiah atau tumbuh 0,8% dari periode yang sama tahun lalu.
Atas capaian defisit yang menurun dari tahun lalu, Menteri Keuangan optimistis era konsolidasi fiskal mulai terjadi dan diharapkan pada tahun 2023, defisit APBN bisa kembali ke angka maksimal 3%. Total defisit kita mencapai 548,9 triliun. Di dalam APBN, total defisitnya tadinya akan didesain 1.006,4 triliun. Jadi 548,9 triliun itu 54,5% dari target defisit APBN. Dibandingkan tahun lalu yang defisit totalnya mencapai 764,8, ini penurunan 28,2%. Drop sangat tinggi. Dan ini adalah menunjukkan kesehatan atau tren yang membaik. Sementara itu untuk menutup defisit, pembiayaan anggaran hingga akhir Oktober 2021 telah mencapai 608,3 triliun rupiah atau turun 34,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Total pembiayaan tersebut baru 60,4% dari target pembiayaan APBN sebesar 1.006,4 triliun rupiah. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News Now.